Penundaan. Pembunuh produktivitas yang senyap. Pencuri waktu. Musuh kemajuan. Siklus tak berujung menunda-nunda hingga menit terakhir hanya untuk merasa stres dan kewalahan saat tenggat waktu mendekat. Tidak masalah jika Anda bekerja di pom bensin atau menjalankan perusahaan bernilai jutaan dolar. Penundaan tidak peduli dengan hierarki sosial atau gaji tahunan. Semua orang berjuang dengan ini, termasuk kita. Ada banyak hari di mana kita tidak ingin bekerja, dan dalam pencarian kami untuk menemukan cara mengakhiri penundaan untuk selamanya, kami menguji banyak metode ini, dan kami pikir kami menemukan cara paling praktis untuk melakukannya. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, tetapkan tujuan yang spesifik. Begini, yang ini hampir menjadi klise saat ini. Tetapi ini benar-benar berhasil. Langkah pertama untuk mengakhiri penundaan adalah tidak memberinya ruang untuk tumbuh sejak awal. Ketika Anda tidak memiliki sesuatu yang jelas di kepala Anda, tidak ada yang perlu terburu-buru untuk melakukannya. Lagi pula, Anda tidak bisa terburu-buru jika Anda tidak perlu berada di suatu tempat. Jadi, Anda melakukan segala sesuatunya dengan lebih lambat. Anda terjebak dalam menunggu sesuatu terjadi pada akhirnya, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda menunda-nunda. Jadi untuk mengimbanginya, tentukan apa yang ingin Anda capai dan buat rencana tindakan untuk mencapainya. Namun, triknya adalah membuatnya sangat spesifik. Setiap detail kecil yang dapat Anda pikirkan, tambahkan. Semakin spesifik Anda, semakin baik. Dengan cara ini Anda menjaga pikiran Anda tetap aktif alih-alih berdiam diri. Nomor 2, bagi menjadi beberapa bagian. Setelah tujuan yang sangat spesifik tersebut ditetapkan, kesibukan pun datang. Begitu banyak hal yang harus diselesaikan dan begitu sedikit waktu. Anda tidak akan pernah melihat akhir dari ini. Anda sudah merasa lelah. Pikiran Anda bereaksi berlebihan untuk mencegah Anda mengerahkan upaya apapun untuk itu. Anda perlu melawan, daripada merasa kewalahan dengan tugas yang besar. Bagilah menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola. Misalnya, daripada berpikir, saya harus menulis makalah penelitian 20 halaman, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti saya akan menulis kerangkanya hari ini, meneliti sumbernya besok, dan menulis draft pertama pada hari Jumat. Jujur saja, jika Anda hanya ingin mengambil satu pelajaran dari video ini, itu adalah ini. Pembagian, setidaknya bagi kami, adalah cara paling efektif untuk mulai melawan penundaan. Dan alasan cara ini berhasil adalah karena Anda dapat memberikan diri Anda sedikit pekerjaan sehingga Anda merasa konyol jika tidak melakukannya. Kami sarankan untuk memulai dengan sesuatu yang membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Misalnya, jika Anda perlu mengerjakan kampanye pemasaran baru dan Anda terus menundanya, tulis saja judulnya. Butuh beberapa detik untuk membuka dokumen Google dan mengacak beberapa kata. Lalu Anda menutupnya. Pekerjaan selesai untuk saat ini. Anda akan melakukannya lagi besok saat Anda menulis lebih banyak. Sekarang, tentu saja, Anda mungkin berada dalam posisi di mana Anda tidak dapat bekerja 5 menit sehari. Itulah sebabnya Anda perlu menemukan konteks apa yang cocok untuk Anda. Oke, ini adalah sesuatu yang kita bahas di aplikasi Alux. Kami membahas berbagai hal terkait produktivitas, penundaan, dan fokus. Terkadang Anda perlu mencoba berbagai metodologi sebelum menemukan yang paling cocok untuk Anda. Jadi, mulailah melakukan uji coba, kawan. Jika Anda belum melakukannya, kunjungi alux.com/app dan unduh aplikasi Alux hari ini. Anda akan sangat senang melakukannya. Oke, kembali ke video, oke. Nomor 3, hilangkan gangguan. Identifikasi dan hilangkan sumber gangguan di lingkungan kerja Anda. Misalnya, tutup tab yang tidak perlu di peramban internet Anda, matikan ponsel Anda, dan duduklah di tempat yang tenang. Ini adalah pendekatan langsung untuk tidak perlu memikirkannya yang sekali lagi bekerja dengan sangat baik. Namun, satu catatan penting di sini adalah metode ini bekerja paling baik setelah Anda mulai bekerja karena saat itulah otak Anda kemungkinan besar mulai mencari cara untuk berhenti bekerja. Bayangkan Anda menepuk tangan Anda sendiri setiap kali membuka Reddit, padahal Anda tahu seharusnya tidak melakukannya. Nomor 4, gunakan pengatur waktu. Selain menghilangkan gangguan, hal lain yang kami temukan dan cukup berhasil adalah memiliki pengatur waktu mode kerja khusus.
Pada dasarnya, ini setara dengan saya akan terus berlari sampai saya mencapai tempat sampah itu. Cara kerjanya adalah Anda menyetel pengatur waktu untuk jumlah waktu tertentu dan mengerjakan suatu tugas hingga pengatur waktu tersebut berbunyi. Misalnya, setel pengatur waktu selama 25 menit dan kerjakan tugas tersebut tanpa gangguan. Dan setiap kali Anda merasa ingin Want to grow your business quickly? Come to madeinchina.com. Search for electric cars. B2B sourcing simplified. Discover tugas tersebut tanpa gangguan. Dan setiap kali Anda merasa ingin mengerjakan hal lain, lihat saja pengatur waktu tersebut dan katakan pada diri sendiri, 15 menit lagi. Saya bisa tetap fokus. Petik 2. Fitur stopwatch di ponsel Anda berfungsi dengan baik di sini. Nomor 5. Prioritaskan tugas Anda. Oke, jadi Anda telah menghilangkan gangguan dan menambahkan pengatur waktu, tetapi apa yang sebenarnya akan Anda kerjakan? Apa yang Anda pilih? Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, bukan? Nah, Anda harus membuat daftar prioritas. Kami sebenarnya menyarankan Anda melakukan ini di awal hari. Kami mendengar hal ini dari tim Ferris beberapa waktu lalu. Dalam benaknya, jika Anda dapat menemukan satu hal yang akan membuat Anda memenangkan hari dan berhasil melakukannya, Anda baik-baik saja. Nah, hal itu mungkin berupa menulis deskripsi yang lebih baik untuk produk Anda, melakukan percakapan penting yang terus Anda tunda, atau hal-hal semacam itu. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah hal itu tidak harus sesuatu yang besar. Sekarang ingat, Anda perlu membaginya terlebih dahulu. Jadi, katakanlah Anda menemukan 5 hal yang jika dapat Anda lakukan dalam sehari, Anda dapat menyebutnya sebagai kemenangan. Dari daftar itu, pilih yang paling penting yang akan memberikan dampak paling besar. Itulah prioritas nomor 1 Anda. Anda tidak akan melakukan hal lain kecuali Anda melakukan satu hal itu. Jika Anda menyelesaikannya dan Anda merasa ingin melakukannya, maka Anda dapat melanjutkan ke item berikutnya dalam daftar Anda. Nomor 6, self-talk positif. Sedikit self-talk sangat berarti. Lagi pula, percakapan terbanyak yang Anda lakukan dalam sehari adalah dengan diri Anda sendiri di dalam pikiran Anda sendiri. Jadi, mengapa tidak menggunakannya untuk memberi sedikit dorongan pada diri Anda sendiri? Ubah dialog batin Anda dan gunakan afirmasi positif untuk meningkatkan motivasi Anda. Misalnya, alih-alih berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini," katakan, "Saya bisa melakukan ini." Kita semua tahu ini mungkin terdengar klise saat kita mengatakannya, tetapi Anda akan terkejut betapa sikap Anda akan berubah. Dan alasan mengapa ini penting adalah karena banyak hal bergantung pada sikap Anda. Pikirkanlah, saat Anda tidak menyukainya, Anda sebenarnya mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Ini semua masalah perspektif, jadi ubahlah perspektif Anda. Itu hal lain yang kami bantu Anda lakukan dengan aplikasi Alux. Nomor 7, hilangkan perfeksionisme. Oke, jadi kami punya pepatah di Alux. Selesai selalu lebih baik daripada sempurna. Karena jujur saja, kesempurnaan itu sebenarnya tidak ada. Berhentilah berusaha untuk menjadi sempurna dan fokuslah pada kemajuan. Misalnya, alih-alih menulis ulang kalimat untuk kelima kalinya, lanjutkan saja ke kalimat berikutnya. Ide-ide pada akhirnya akan mulai mengalir, Anda dapat kembali dan melihatnya nanti. Saat Anda terpaku pada sesuatu, Anda pikir Anda melakukannya karena keinginan untuk membuatnya sempurna, tetapi pada kenyataannya, Anda entah bagaimana meyakinkan diri sendiri untuk berpura-pura bekerja sehingga Anda tidak merasa bersalah tentang hal itu, tetapi tidak benar-benar membuat kemajuan apapun. Nomor 8, istirahatlah. Mengambil jeda singkat secara teratur juga penting untuk mengakhiri kebiasaan menunda-nunda. Ketika kita bekerja dalam waktu lama tanpa istirahat, fokus dan produktivitas kita bisa mulai menurun. Mengambil jeda secara teratur dapat membantu menyegarkan pikiran, mendapatkan kembali fokus, dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, ambil jeda 5 menit setiap jam untuk melakukan peregangan, minum kopi atau air, melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dengan cara ini, Anda dapat kembali mengerjakan tugas dengan perspektif yang segar dan energi yang baru. Nomor 9, beri hadiah pada diri sendiri. Menyiapkan sistem hadiah untuk diri sendiri adalah cara yang bagus untuk merayakan kemenangan dan pencapaian kecil. Ketika kita memberi hadiah pada diri sendiri, kita memberi diri kita sesuatu yang dinanti-nantikan, yang bisa menjadi motivator yang hebat. Misalnya, manjakan diri Anda dengan camilan atau aktivitas favorit setelah menyelesaikan tugas. Dengan cara ini, Anda dapat memberi diri Anda rasa pencapaian dan motivasi untuk terus bekerja menuju tujuan Anda. Nomor 10, temukan akuntabilitas.
Membagikan tujuan dan kemajuan Anda dengan orang lain adalah langkah penting untuk membuat diri Anda bertanggung jawab. Ketika kita memiliki seseorang yang dapat mendukung, menyemangati, dan membantu kita untuk tetap pada jalur yang benar, kita lebih mungkin untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, beritahu teman atau anggota keluarga tentang tujuan Anda, dan minta mereka untuk memeriksa Anda secara berkala. Dengan cara ini, Anda memiliki seseorang yang dapat membuat Anda bertanggung jawab dan mengingatkan Anda tentang tujuan dan kemajuan Anda. Memiliki rekan akuntabilitas atau teman akuntabilitas juga dapat memberikan rasa motivasi dan dorongan serta tempat curhat untuk setiap tantangan dan hambatan yang mungkin Anda temui di sepanjang jalan. Nomor 11, jadilah teratur. Menjaga area kerja Anda tetap bersih dan teratur adalah langkah penting lainnya dalam mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Ketika area kerja kita berantakan dan tidak teratur, akan sulit untuk fokus dan menyelesaikan berbagai hal. Dengan merapikan meja Anda, menggunakan agenda, dan menyimpan semua kertas penting, Anda dapat menciptakan ruang yang bersih dan rapi untuk bekerja. Dengan cara ini, Anda akan dapat menemukan apa yang Anda butuhkan dengan cepat dan mudah, dan tidak membuang waktu untuk mencari hal yang Anda cari. Dan tidak membuang waktu untuk mencari hal yang Anda cari. Nomor 12, gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dapat membantu Anda bekerja dalam waktu singkat dan terfokus. Jadi, ini melibatkan bekerja selama 25 menit, istirahat 5 menit, lalu ulangi siklus tersebut. Jadi, misalnya, setiap 25 menit, atur pengatur waktu selama 5 menit dan istirahat sejenak, lalu kembali bekerja. Dengan cara ini, Anda dapat bekerja dalam waktu singkat dan terfokus, serta tidak kelelahan. Nomor 13, temukan jam kerja ideal Anda. Menemukan waktu-waktu dalam sehari saat Anda paling produktif dan merencanakan jadwal kerja Anda sesuai dengan itu merupakan langkah penting untuk mengakhiri penundaan. Dengan mengidentifikasi kapan Anda berada pada puncak produktivitas, Anda dapat menjadwalkan tugas-tugas terpenting Anda pada waktu-waktu tersebut dan menyelesaikannya. Misalnya, jika Anda orang yang suka bangun pagi, jadwalkan tugas-tugas terpenting Anda untuk paruh pertama hari itu. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan jam-jam puncak produktivitas alami Anda dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Nomor 14, belajarlah untuk mengatakan tidak. Jika Anda bersalah karena pola pikir, saya akan melakukannya sendiri, ini untuk Anda, teman. Salah satu langkah utama untuk mengakhiri penundaan adalah belajar mengatakan tidak pada tugas dan komitmen yang tidak perlu. Ketika kita mengambil terlalu banyak tugas, kita dapat dengan mudah kewalahan dan stres yang dapat menyebabkan penundaan. Jadi, dengan belajar mengatakan tidak, kita dapat memprioritaskan waktu kita dan fokus pada hal-hal yang paling penting. Apakah itu membuat Anda menjadi orang yang menyebalkan? Tidak. Itu membuat Anda bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas cara Anda mengelola waktu dan sumber daya Anda. Nomor 15, praktikkan perhatian penuh. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk mempraktikkan perhatian penuh dan fokus pada momen saat ini. Misalnya, tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Fokus pada sensasi napas Anda masuk dan keluar dari tubuh Anda dan lepaskan pikiran yang mengganggu. Pada akhirnya, cara untuk menghilangkan penundaan selamanya adalah dengan belajar bagaimana hidup dengannya. Secara realistis, tidak ada obat ajaib untuk menghilangkannya dari perilaku Anda. Namun, seperti kebiasaan buruk lainnya, Anda dapat mengatur ulang otak Anda untuk melakukan berbagai hal secara berbeda. Orang-orang yang berprestasi tinggi tidak menyembuhkan kebiasaan menunda-nunda mereka. Sebaliknya, mereka mengatasinya dengan melakukan hal-hal yang kami sebutkan dalam video ini. Begitu Anda menyadari bahwa menunda-nunda pada dasarnya adalah otak Anda yang melebih-lebihkan jumlah pekerjaan yang harus Anda lakukan, Anda akan mulai mengubah sikap Anda terhadapnya. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda menunda-nunda, bantulah diri Anda sendiri, Aluxer, dan tonton ulang video ini. Kami jamin Anda akan menemukan jalan keluarnya dengan satu atau lain cara. Terima kasih telah menonton video ini, Aluxer. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan bergabung dengan komunitas kami yang luar biasa. Dan jika Anda masih ingin tahu lebih banyak, kami memilih video ini untuk Anda tonton berikutnya. Atau kunjungi situs web kami untuk konten yang lebih menakjubkan. Sampai jumpa besok!